Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Hari ini berjumpa dengan Ibu Aisyah Eka Bonita. Kita akan belajar mengenai gemar membaca. Jadi, apa sih gemar membaca itu? Gemar artinya suka. Gemar membaca berarti suka membaca. Jadi, pengertian membaca adalah kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah seperti yang sudah Ibu katakan tadi, dalam kegiatan membaca ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah melihat tulisan bacaan. Jadi di dalam sebuah bacaan pasti ada tulisan kan, yang mana terdiri dari huruf-huruf. Nah, yang pertama itu kita baca dulu. Huruf-huruf ini dibacanya bagaimana? Kemudian setelah itu, yang kedua adalah memahami isi teks. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sih maksud dari bacaan ini. Dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan bersuara atau di dalam hati. Sehingga dalam membaca muncul dua istilah, yaitu membaca nyaring dan membaca di dalam hati. Selain itu, para tokoh juga mengungkapkan beberapa istilahnya mengenai membaca. Salah satunya adalah Dalman. Beliau menjelaskan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk mendapatkan atau menemukan berbagai informasi yang ada dalam tulisan tersebut. Kegiatan kognitif maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah kegiatan yang menggunakan proses berpikir. Jadi dalam membaca itu selain membaca tulisan, di sana juga ada kegiatan untuk proses berpikir yang mana berupaya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi dari apa yang sudah kita baca. Nah, selanjutnya mengenai membaca ini juga ada beberapa dalilnya loh. Yang pertama adalah dalil agama. Di dalam agama kita, yakni agama Islam, sudah tertuang dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ibu coba bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi anak-anak, dalam 5 ayat surat Al-Alaq ini Allah memerintahkan kita untuk membaca. Dengan membaca itu Allah akan membantu kita untuk mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kemudian dalil yang kedua juga ada dalam Pancasila. Mengenai membaca ini juga sudah tertuang dalam 5 sila Pancasila. Pastinya anak-anak sudah hafal semua kan? Apa saja 5 sila Pancasila tersebut? Mari kita sebutkan satu persatu ya. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengapa sih kita harus membaca? Memangnya apa yang kita dapat dari membaca? Nah, dari gemar membaca ini banyak sekali manfaat dan ada tujuannya. Beberapa manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan kadar intelektual dan memperoleh berbagai pengetahuan. Pastinya, karena dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai informasi yang akan menambah kadar intelektual dan menambah pengetahuan kita. Kemudian dengan membaca, maka cara pandang dan pola pikir kita akan menjadi sangat luas. Kemudian yang ketiga adalah memperkaya perbendaharaan kata. Yang pasti kan, karena dengan membaca banyak sekali kata yang kita ketemui. Kemudian mengenai tujuan membaca, ada tujuannya juga loh.
Yang pertama adalah sebagai bentuk kesenangan atau menghibur. Biasanya membaca apa ya yang membuat kita senang? Benar sekali, membaca komik, membaca buku cerita. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyempurnakan membaca nyaring. Biasanya dalam latihan membaca atau membaca dengan bersuara, itu akan melatih kita untuk membaca secara nyaring. Dan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh informasi sebagai laporan lisan atau tertulis, dan masih banyak lagi mengenai manfaat dan tujuan membaca lainnya. Nah, kemudian Ibu ada satu cerita nih mengenai manfaat atau apa yang kita peroleh dari membaca. Mari kita simak bersama-sama ceritanya ya. Ibu mulai ceritakan. Pada zaman dahulu, ada dua kakak beradik yang bernama si sulung dan si bungsu. Si sulung terkenal sangat gemar membaca, sementara si bungsu gemarnya mengadu ayam. Kemana-mana si sulung selalu membawa dan membaca buku. Dan berbeda dengan si sulung yang selalu bermain ayam sehingga malas untuk membaca buku. Kemudian, si sulung dan si bungsu akan pergi untuk melakukan sebuah perjalanan. Sang ayah berpesan, "Ayah hanya bisa memberikan satu bekal kepada kalian, yaitu sebuah buku pusaka dan sebuah kotak perhiasan. Karena suka membaca, buku pusaka ini akan ayah berikan kepada si sulung, dan kotak perhiasannya untuk si bungsu," kata sang ayah kepada dua kakak beradik ini. Buku pusaka yang diberikan si ayah sangatlah tebal dan berisi berbagai macam cara pengobatan penyakit. Beberapa waktu kemudian, saat tiba di sebuah kerajaan, si sulung mendengar putri raja sedang mengalami sakit. Semua tabib tidak ada yang berhasil mengobati penyakit sang putri raja. Kemudian, dengan membaca buku pusaka, si sulung berhasil menyembuhkan penyakit dari putri raja. Dan karena si sulung sudah berhasil mengobati putri raja, maka sang raja menikahkan putrinya dengan si sulung. Sementara si bungsu, karena dia membawa kotak perhiasan di tengah perjalanan, dia dirampok oleh sekelompok penjahat. Hingga akhirnya kotak perhiasannya hilang, habis diambil oleh perampok itu, hingga dia tidak memiliki perbekalan lagi untuk kelanjutan hidupnya, sehingga dia mengemis di pinggir jalan. Nah, berbeda nasib kan dengan si sulung yang mendapatkan putri raja menjadi istrinya. Nah, anak-anak, apa ya yang sudah kita petik dari cerita ini? Benar sekali. Hikmah yang dapat kita ambil atau pesan dari cerita ini adalah banyak-banyaklah membaca, karena dengan membaca akan banyak informasi yang akan kita dapatkan yang akan menambah pengetahuan kita. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.